to kiss me. Apa sih kala-2 persalinan? Kala-2 persalinan adalah kala pengeluaran bayi yang dimulai dari dilatasi atau pembukaan lengkap sampai lahirnya janin. Pada fase ini terjadi penurunan dan rotasi bagian tubuh janin yang menyesuaikan dengan jalannya lahir. Pembukaan lengkap diartikan ketika serviks tidak dapat teraba lagi pada saat pemeriksaan dalam atau vagina touch. Ada kemajuan persalinan. Yang pertama ada masa perahlian. Masa perahlian adalah fase antara kala 1 atau pembukaan akhir dan kala 2 persalinan awal, di mana ibu mungkin merasakan dorongan mengejan yang kuat. Tanda-tanda masa perahlian: yang pertama ada panik dan kehilangan kontrol, yang kedua merasa tidak sanggup lagi, yang ketiga gemetar yang tidak terkendali, yang keempat mual, yang kelima minta pereda nyeri karena tidak bisa menahan sakit, yang keenam adanya pengeluaran lendir bercampur darah. Selanjutnya, masa pengeluaran. Masa pengeluaran adalah tahap di mana ibu merasakan dorongan mengejan yang kuat dan konsisten seiringnya dengan kontraksi. Pada tahap ini, perineum menonjol dan meregang, vulva membuka, dan bagian terbawah janin mulai muncul. Posisi ibu saat masa pengeluaran dapat mempengaruhi proses persalinan, dan penggunaan Pendet-BAL dapat membantu mengurangi durasi masa pengeluaran. Bidan memastikan bahwa bagian terbawah janin telah berorientasi dan turun pada posisi optimal sebelum memimpin ibu mengejan. Setelah pembukaan lengkap dan posisi bayi optimal, bidan akan memimpin ibu mengejan dengan teknik dorongan sebanyak 3 kali yang berlangsung masing-masing selama 5 detik untuk mengurangi kerusakan pada otot dasar panggul. Fisiologis pada persalinan kala 2. Yang pertama ada kontraksi. Kontraksi uterus terjadi akibat aktivitas listrik sel miometrium dan dapat dipengaruhi oleh estrogen, oksitosin, dan regangan mekanis. Pada kala 2 persalinan, kontraksi uterus memiliki amplitudo 60-80 mmHg, berlangsung 60-70 detik setiap 2-3 menit. Pemantauan kontraksi penting untuk memastikan aktivitas uterus yang adekuat, yang ditandai dengan kemajuan pembukaan dan penurunan janin, serta mencegah resiko morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Selanjutnya ada kekuatan sekunder. Kekuatan yang mendorong janin yang melibatkan otot-otot diafragma dan dinding perut. Presentasi janin turun kira-kira 1 cm di atas spina iskidiaka. Tekanan dari bagian terbawah janin merangsang response saraf dasar panggul sehingga ibu ada dorongan untuk mengejan. Selanjutnya ada dasar panggul. Secara perlahan-lahan janin yang bergerak maju meregangkan vagina dan menggeser dasar panggul. Dasar panggul terdorong ke atas, dasar panggul kandung kemih tertarik ke dalam perut. Pada posterior, pada dasar panggul terdorong ke bawah dan rektum tertekan sehingga pada saat ini ibu terkadang mengeluarkan feses. Perineum menjadi meregang dan panjang serta menipis akibat dorongan janin yang bergerak maju. Selanjutnya mekanisme persalinan normal. Yang pertama ada engagement. Engagement adalah peristiwa ketika diameter biparietal atau jarak antara 2 tulang parietal. Kepala janin melewati pintu atas panggul dengan sutura sagittalis, melintang atau oblik. Pada prima gravida, engagement biasanya terjadi pada bulan terakhir kehamilan. Sedangkan pada multigravida dapat terjadi pada awal persalinan. Ada 2 jenis posisi kepala janin saat melewati pintu atas panggul, yaitu yang pertama ada sinklitismus. Sutura sagittalis melintang di tengah-tengah jalan lahir dengan tulang parietal kanan dan kiri sama tinggi. Yang kedua ada asinklitismus. Sutura sagittalis lebih dekat ke promontorium atau sifisis sehingga tulang parietal kanan dan kiri tidak sama tinggi. Ada penurunan kepala. Kepala bayi masuk ke dalam rongga pelvis atau disebut juga lengthening, menyesuaikan diri terhadap jalan lahir. Penurunan kepala terjadi bersamaan dengan mekanisme lainnya. Kekuatan yang mendukung yaitu tekanan cairan amnion, tekanan langsung fundus pada bokong, kontraksi otot-otot abdomen, ekstensi dan pelurusan badan janin atau tulang belakang janin. 3. Fleksi. Gerakan fleksi disebabkan karena janin terus didorong maju tetapi kepala janin terlambat oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul. Kepala janin menekuk dagu menempel ke dada, maka diameter occipitofrontalis 12 cm berubah menjadi suboccipitobrakmatica 9,5 cm. Maka ukuran kepala yang lebih kecil akan bisa melewati jalan lahir. Pada pemeriksaan dalam, ubun-ubun kecil lebih jelas teraba daripada ubun-ubun besar.
Putaran paksi dalam. Rotasi dalam adalah pemutaran bagian terendah janin atau ubun-ubun kecil ke arah depan sampai di bawah simfisis sebagai upaya kepala janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir. Rotasi ini terjadi bersamaan dengan majunya kepala setelah melewati hot G3 atau setelah di dasar panggul sehingga ubun-ubun kecil mengarah ke depan atau jam 12. Sebab-sebab putar paksi dalam adalah bagian belakang kepala mencari tahanan yang paling sedikit di depan, yaitu hiatus genitalis. Rotasi internal terjadi saat kepala mencapai dasar panggul. Hal ini untuk mengakomodikan perubahan ukuran panggul, yang mana pada dasar panggul diameter terbesar adalah depan sampai belakang, sehingga kepala bayi yang sebelumnya menghadap ke kanan ibu menjadi menghadap ke belakang ibu, sedangkan badan bayi tetap pada posisi menghadap kanan. Extension terjadi setelah rotasi internal sempurna, maka selanjutnya kepala bayi akan keluar dari vagina berturut-turut kepala, muka, dan dagu. Yang kelima, ekstensi. Setelah putaran paksi selesai dan kepala janin sampai di dasar panggul, kepala melakukan ekstensi atau defleksi karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan atas. Dua kekuatan bekerja kepala, yaitu kekuatan yang mendesak kepala ke bawah dan tahanan dasar panggul yang menolak ke atas. Setelah subeksiput tertahan pada pinggir bawah simfisis, kepala melakukan gerakan ekstensi dan lahirlah berturut-turut ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, dan dagu. Subeksiput yang menjadi pusat pemutaran disebut hipoileon. Putaran paksi luar. Putaran paksi luar adalah gerakan memutar ubun-ubun kecil ke arah punggung janin, sehingga muka janin menghadap salah satu paha ibu. Gerakan ini menjadi diameter biakromial janin searah dengan diameter anteroposterior pintu bawah panggul dengan satu bahu di depan simfisis dan bahu lainnya di belakang. Yang ketujuh, eksklusi. Setelah rotasi luar, bahu depan berfungsi sebagai hipoileon untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian, setelah kedua bahu lahir, disusul lahirnya tronchator depan dan belakang, hingga akhirnya janin seluruhnya lahir. Gerakan ini memungkinkan kelahiran janin yang lancar dan aman.